Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 681. Bab 681, lanjutkan misi. Lan Xuanyu mengambil beberapa langkah ke depan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dahinya. Apakah aku bodoh? Bagaimana saya akan menemukan jenderal itu? Saya membutuhkan seseorang untuk membimbing saya. Apa yang terjadi dengan otaknya hari ini? Sambil berpikir, dia dengan cepat memutar nomor Yan Ruoting. Halo, Lan Xuanyu. Suara Yan Ruoting jauh lebih lembut. Halo, senior. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk memperkenalkan saya kepada jenderal yang menyelamatkan saya hari ini? Saya ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup saya. Tanpa dia, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali hidup-hidup hari ini, kata Lan Xuanyu dengan tulus. Yan Ruoting berkata, orang yang menyelamatkanmu hari ini adalah panglima tertinggi dari pangkalan, Mayor Jenderal Lei Juns. Dia masih memegang komando di medan perang, tetapi serangan Proto Dragon kali ini akan segera berakhir. Setelah itu berakhir, saya akan bertanya padanya dan membawa Anda ke sana. Petik 2. Baiklah, terima kasih. Kalian semua tampil sangat baik hari ini, dan saya akan memasukkan semua penampilan Anda dalam catatan Sky Fighters Anda. Saya mengucapkan selamat kepada Anda semua sebelumnya karena telah menjadi Sky Fighters resmi. Juga, kesulitan misi ini jelas meningkat, dan saya rasa itu akan meningkatkan hadiah atau meningkatkan kesulitan misi. Penampilan Anda telah membuat saya terkesan, Akademi Shrek benar-benar layak menjadi akademi nomor 1 federasi. Yan Ruoting tidak pelit dengan pujiannya karena dia tahu betul bahwa di antara anak muda yang datang ke Akademi Shrek kali ini, pasti akan ada dewa di masa depan. Di dunia Sky Fighters, kekuatan adalah yang paling penting. Orang-orang muda ini baru berusia belasan tahun. Bagaimana dengan 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian? Seberapa jauh mereka bisa tumbuh? Baik dia dan Lei Juns awalnya berpikir bahwa Lan Xuanyu hanyalah seorang komandan yang luar biasa, tetapi pertempuran dengan peringkat 8 Proto Dragon meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Meskipun pada akhirnya berbahaya, mampu membunuh Proto Dragon peringkat 8 sudah merupakan kekuatan yang tak tertandingi. Tentara Federasi membutuhkan pilot Misha kelas dewa untuk dapat benar-benar menghadapi peringkat 8 Proto Dragon. Lan Xuanyu hanyalah seorang master jiwa 4 cincin, tetapi dia mengandalkan keterampilan mengemudikannya yang seperti dewa dan pukulan terakhir yang kuat dan mengesankan untuk mengalahkan peringkat 8 Proto Dragon. Itu pasti perlu untuk berteman dengan bintang masa depan seperti itu. Yan Ruoting benar-benar dapat membayangkan bahwa tidak lama kemudian, orang-orang muda ini pasti akan melampaui dia dan mencapai ketinggian yang tidak dapat dia capai. Ini adalah misi Sky Fighter pertama mereka. Karena dia tidak bisa melihat Lei Juns untuk saat ini, Lan Xuanyu memutuskan untuk kembali dulu. Dia mengumpulkan semua orang dan menyelesaikan masalah lainnya terlebih dahulu. Setelah kembali ke akomodasi mereka, mereka pergi ke berbagai kamar untuk melihatnya. Semua orang sangat lelah dari pertempuran terus-menerus, beberapa sedang tidur dan beberapa sedang bermeditasi. Selain Qian Lei, yang sangat lemah dan tidak bisa bertarung untuk sementara waktu, kekuatan bertarung yang lain seharusnya bisa dijamin setelah istirahat. Setelah membagikan sebotol danau Dewa Laut, Lan Xuanyu kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Rencana selanjutnya harus menunggu sampai semua orang pulih. Proto Dragon Planet memiliki 18 jam dalam sehari, yang jauh lebih pendek daripada di Mother Planet. Setelah beristirahat selama sehari, para siswa kelas eksperimen perang bintang Akademi Shrek pada dasarnya telah pulih ke kondisi puncak mereka, kecuali Qian Lei. Efek samping dari kondisi mengamuknya masih sangat besar. Dia masih dalam kondisi lemah, tetapi proses ini bukanlah hal yang buruk bagi Qian Lei. Itu telah memungkinkan dia untuk mengalami konsekuensi dari melepaskan kekuatan pertempuran Golden Behemoth dengan sekuat tenaga. Itu juga sangat membantu untuk kontrol yang lebih baik dari kekuatan ini di masa depan. Lan Xuanyu mengumpulkan semua rekan satu timnya dan dengan hati-hati merenungkan tindakannya kemarin. Saya sangat menyesal, saya berjanji tidak akan mengulangi apa yang terjadi kemarin. Tapi tolong yakinlah bahwa saya masih memiliki beberapa kartu truf yang tersisa pada waktu itu dan saya seharusnya dapat mempertahankan hidup saya. Di masa depan, saya akan menangani semua operasi kami dengan lebih stabil. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan analisis misi.
Saya berbicara dengan senior Yan Ruoting kemarin dan karena kita menghadapi Proto Dragon TD kali ini, kesulitan misi kita atau hadiahnya mungkin meningkat. Ini jelas merupakan hal yang baik. Pada saat yang sama, kami telah memperoleh banyak hal kali ini. Kami hanya melakukan beberapa perhitungan. Kami memiliki total 1132 kristal naga. Di antaranya, satu adalah Proto Dragon Crystal peringkat 8 dan 8 adalah Proto Dragon Crystal peringkat 6. Sisanya peringkat 6 dan di bawah Proto Dragon Crystals. Menurut peringkat mereka, kristal naga proto yang berbeda harus dapat ditukar dengan jumlah poin yang berbeda. Selain itu, kami juga mendapatkan sejumlah besar boneka Proto Dragon. Sayangnya, kami tidak dapat memperoleh boneka peringkat 8. Peringkat tertinggi hanya peringkat 6, tetapi ketika kami kembali. Karena kita baru saja menjadi Skyfighters, semakin tinggi peringkat kita, semakin banyak sumber daya yang bisa kita peroleh. Jadi, saya sarankan agar kita menukar semua kristal naga proto dengan poin dan manfaat. Kami akan membawa Proto Dragon Ore kembali, dan apakah kami menjualnya ke akademi atau ke sekte Tang, kami akan dapat menukarnya dengan sejumlah uang. Uang ini akan digunakan sebagai biaya kelas untuk membeli sumber daya yang dibutuhkan semua orang, dan poinnya akan digunakan untuk ditukar dengan Misha Skywing. Siapapun yang memiliki pendapat berbeda dapat mengajukannya sekarang. Lan Xuanyu hanya membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Proto Dragon Crystals adalah barang bagus, tetapi tidak terlalu berguna bagi mereka, dan poin Skyfighter serta poin prestasi militer sangat berguna bagi mereka. Itu sangat penting untuk menyelesaikan misi wajib mereka. Setelah 1 tahun misi wajib ini, mereka akan menghadapi ujian lain, membuat armor pertempuran 2 kata mereka. Berbeda dari One World Battle Armor, Two World Battle Armor membutuhkan lebih banyak sumber daya. Semua ini membutuhkan emblem Shrek. Oleh karena itu, misi wajib tidak hanya harus sulit tetapi juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan poin prestasi yang cukup untuk melengkapi semua orang dengan Skywing Misha dan memberi mereka sumber daya yang cukup untuk membuat armor pertempuran 2 kata mereka. Terutama karena banyak orang masih berhutang emblem Lan Xuanyu untuk One World Battle Armor mereka. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun dan mereka semua menyatakan dukungan mereka. Mereka tidak keberatan dengan keputusan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, biarkan aku menekankan ini sekali lagi. Agar semua orang di kelas kami lulus ujian misi wajib, saya akan memastikan bahwa setiap orang sama kayanya dalam 1 tahun ini. Semua sumber daya yang diperoleh akan didistribusikan secara merata. Mohon mengertilah. Setahun kemudian, ketika Anda semua dilengkapi dengan Skywing Misha Anda dan telah mengumpulkan sejumlah pengalaman, terserah Anda semua untuk melakukan misi lain di masa depan. Bahkan jika Anda semua menjalankan misi secara keseluruhan, itu akan didistribusikan sesuai dengan pekerjaan Anda. Jadi, siswa yang lebih kuat, harap tetap tenang. Petik 2. Semua orang mengangguk. Tidak ada keraguan bahwa hadiah misi bersama akan didistribusikan secara merata dan pasti akan menguntungkan siswa yang lebih lemah. Tetapi di seluruh kelas, anggota tim Lan Xuanyu adalah yang terkuat, diikuti oleh Bing Tianliang, Ding Zuhan, dan yang lainnya. Mereka tidak keberatan dan siswa yang tersisalah yang mengambil keuntungan. Misalnya, hanya peringkat 8 Proto Dragon Crystal saja sudah cukup untuk ditukar dengan banyak manfaat, dan ini adalah sesuatu yang diperoleh Lan Xuanyu sendirian. Yang lain mengambil keuntungan darinya. Semua orang tahu tentang ini, jadi mereka sangat mengagumi Lan Xuanyu. Tidak peduli apa yang dilakukan Lan Xuanyu, dia akan menjelaskan semuanya kepada publik dan membiarkan semua orang mendiskusikannya. Jika semua orang setuju, mereka akan mengeksekusinya. Baiklah, karena tidak ada masalah, maka sudah diselesaikan. Ini adalah hal pertama. Hal kedua adalah kita bisa tinggal di sini selama 8 hari lagi. Kami secara alami tidak bisa menyia-nyiakan 8 hari ini. Sekarang setelah Proto Dragon tidak telah surut, sebagai Skyfighters, kita masih bisa melanjutkan berburu Proto Dragon. Kami pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sebanyak sebelumnya. Tetapi Akademi mengirim kami ke sini tidak hanya untuk menyelesaikan misi, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman. Kami adalah sebuah tim, tetapi kami jelas tidak ingin semua orang tidak berada dalam bahaya selama keseluruhan operasi karena itu akan kehilangan arti dari mendapatkan lebih banyak pengalaman. Jadi, dalam 8 hari ke depan, kita masih harus terus berburu Proto Dragon dan melanjutkan misi kita. Untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan mencapai tujuan pelatihan kami. Setelah pertempuran sebelumnya, kami menjadi lebih akrab dengan Proto Dragon.
Selanjutnya, saya akan membiarkan semua orang dibagi menjadi 4 tim, dengan masing-masing tim memiliki 5 hingga 6 orang. Kami akan memiliki beberapa Mecha Skywing yang bertindak sebagai unit seluler dan akan mendukung kalian kapan saja. Kalian semua akan berpencar dan melakukan perburuan Proto Dragon. Jika Anda menemukan bahaya, segera hubungi polisi. Mekanisme Skywing akan memberikan dukungan kapan saja. Qianlei perlu memulihkan diri dan tidak perlu berpartisipasi dalam operasi berikutnya. Mecha Skywing saya tidak dapat digunakan untuk saat ini, tetapi saya akan menyewa plane luar angkasa dari pangkalan dan siap untuk lepas landas dari pangkalan untuk membantu kalian kapan saja. Petik 2. Masih ada 8 hari sebelum mereka bisa pergi, jadi mereka secara alami tidak bisa menyia-nyiakannya. Lan Xuanyu juga khawatir rekan satu timnya akan terlalu bergantung padanya. Misi kelompok semacam ini adalah kesempatan besar untuk membiarkan semua orang melawan Proto Dragons secara langsung. Soul Land 4 Chapter 682 Bab 682 Panduan Lei Jun's. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Lan Xuanyu memutuskan untuk membiarkan semua orang melanjutkan misi. Dengan prasyarat bahwa mereka telah menyelesaikan misi, semua orang bisa masuk ke pertempuran dengan ringan. Dengan kecepatan seorang pejuang, dia bisa mencapai medan perang manapun dalam waktu singkat untuk memberikan dukungan. Dengan pengalaman dari pertempuran sebelumnya, selama itu bukan Proto Dragon peringkat 7 atau lebih tinggi, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dan di Proto Dragon tidak sebelumnya, ada cukup banyak Proto Dragon peringkat tinggi yang telah mati, jadi seharusnya tidak mudah untuk menghadapi Proto Dragon peringkat tinggi di dekat pangkalan dalam waktu dekat. Semua orang secara alami tidak keberatan dengan pengaturan Lan Xuanyu. Misi itu sudah selesai di luar dugaan mereka, dan tidak diragukan lagi bahwa mereka telah menuai cukup banyak kali ini. Langkah selanjutnya adalah memperluas keuntungan mereka dan meningkatkan pengalaman bertarung mereka. Baiklah, mari kita berpisah. Kami akan berangkat setelah kami selesai berpisah. Lan Xuanyu telah memutuskan pembagian tim tadi malam dan melanjutkan sesuai dengan kombinasi yang tepat dari Master Jiwa tipe serangan, kontrol, dan kelincahan. Yan Ruoting juga berpartisipasi dalam pertemuan ini, atau lebih tepatnya, dia sedang menunggu Lan Xuanyu di samping. Dia sudah menghubungi Lei Jun's dan ingin membawa Lan Xuanyu untuk bertemu dengan komandan pangkalan. Mata Yan Ruoting dipenuhi dengan kekaguman saat dia melihat Lan Xuanyu mendelegasikan tugas. Pemuda ini pemberani dan banyak akal. Meskipun dia sedikit gegabah hari itu, siapa yang bisa memprediksi bahwa Proto Dragon peringkat 8 akan hancur sendiri? Jika bukan karena penghancuran diri, pertempurannya bisa dikatakan sempurna. Terutama uji coba plane tempurnya, sungguh menakjubkan. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bisa menguasai keterampilan mengemudikan seperti itu. Setelah pembagian, semua orang kembali untuk bersiap. Lan Xuanyu dipimpin oleh Yan Ruoting ke pusat komando planet Sumber Naga. Di kantor Panglima, Lan Xuanyu melihat Lei Jun's. Faktanya, dia tidak memiliki kesan apapun tentang Lei Jun's karena orang yang menyelamatkannya adalah Mecha kelas Dewa Lei Jun's. Ketika mereka melihat Lei Jun's lagi, komandan pangkalan itu mengenakan seragam militer dan memiliki penampilan yang bermartabat. Dia memiliki pangkat mayor jenderal di pundaknya. Oh, pahlawan kecil kita ada di sini. Setelah melihat Lan Xuanyu, Lei Jun's tidak bisa menahan senyum dan berjalan ke depan. Lan Xuanyu tersipu dan berkata, "Salam, Panglima tertinggi. Aku terlalu gegabah hari itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Lei Jun's mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya dan menggelengkan kepalanya. Semua anak muda memiliki passionnya masing-masing. Tidak apa-apa, Anda memiliki kami sebagai pendukung Anda. Anda tampil sempurna hari itu. Tidak perlu mengatakan apapun tentang saya menyelamatkan hidup Anda, kita semua adalah rekan di medan perang. Petik 2. Lan Xuanyu tidak menyangka komandan ini begitu lugas dan kesannya terhadapnya meningkat pesat. Lei Jun's menunjuk ke sofa dan berkata, "Duduk." Lan Xuanyu duduk di sofa dan Yan Ruoting dengan bijaksana berjalan keluar dan menutup pintu kantor. "Apakah menurutmu hari itu sangat mendebarkan?" Lei Jun's tersenyum pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Saya merasa sedikit takut dan menyesal setelahnya. Sebagai komandan tim, saya seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu karena saya tidak dapat menanggung hasil terburuk." Lei Jun's berkata, "Refleksi diri adalah kualitas yang sangat baik. Dari usiamu, penampilanmu hari itu sangat memukau. Bahkan aku tidak bisa tidak memujimu.
Saya belum pernah melihat kemampuan yang Anda tunjukkan sebelumnya di antara rekan-rekan Anda. Tapi seperti yang Anda katakan, sebagai seorang komandan, tindakan Anda hari itu agak tidak wajar. Sebagai seorang komandan, Anda harus selalu melihat gambaran besar dan tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian di sebuah kota. Anda harus melihat medan perang secara keseluruhan dan bahkan memiliki semangat pengorbanan bila perlu. Tapi sepertinya kamu sudah menyadari apa masalahmu. Pepatah kegagalan adalah ibu dari kesuksesan, telah ada selama puluhan ribu tahun. Mengapa demikian? Karena mengandung makna yang dalam. Setiap kegagalan memberi kita kekayaan dan pengalaman yang berharga. Ada pepatah di militer kita bahwa seorang komandan yang belum bertempur lebih dari 10 pertempuran sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang jenderal. Yang disebut jenderal pemenang adalah sesuatu yang hanya ada di novel. Seorang jenderal sejati harus melalui pelatihan yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Kuncinya adalah mampu berdiri setelah setiap kegagalan dan memiliki keberanian untuk menghadapi perang berikutnya yang mungkin gagal. Hanya melalui pelatihan berkelanjutan seseorang dapat benar-benar tumbuh. Jadi, saya tidak pernah berpikir bahwa kegagalan adalah hal yang buruk. Kegagalan adalah sesuatu yang harus dihadapi seorang pria, dan itu juga merupakan aset pria yang paling berharga, kata Lei Jun tegas. Lan Xuanyu mengangguk dengan serius. Dia tahu bahwa jenderal ini memberikan pengalaman berharga kepadanya. Lei Jun tersenyum. Sebenarnya, kamu harus memanggilku senior. Meskipun saya sangat menyesal bahwa saya tidak masuk ke pengadilan dalam Akademi Shrek, saya masih lulus dari pengadilan luar. Saya bisa menyebut diri saya lulusan Shrek. Petik 2. Senior. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Seorang jenderal besar dan komandan planet sumber naga adalah posisi yang sangat penting, namun dia sebenarnya adalah seniornya dan hanya senior pengadilan luar. Lei Jun menghela nafas dan berkata, saya memiliki beberapa penyesalan dalam hidup saya, tetapi yang terbesar adalah tidak bisa masuk ke pengadilan dalam Shrek saat itu. Masalah saya adalah bahwa bakat martial soul saya masih kurang. Pada akhirnya, saya tidak dapat mengambil langkah maju dan tersingkir. Saat itu, saya masih kurang percaya diri karena saya merasa masih bisa bekerja keras. Tapi aturan akademi harus diikuti. Sekarang saya melihat Anda anak muda, saya benar-benar lega. Kalian semua benar-benar luar biasa. Saya mendengar bahwa Anda semua berasal dari kelas spiritual perang bintang. Bagaimanapun, di zamanku, akademi tidak pernah memiliki kelas eksperimen, yang menunjukkan betapa pentingnya akademi itu bagi kalian semua. Dan kemampuan yang kalian semua tunjukkan tidak menodai reputasi akademi. Kalian semua sangat luar biasa. Awalnya, saya melihat bahwa Anda hanya memiliki 4 cincin, dan sepertinya Anda adalah tipe pembantu, jadi saya ingin merekrut Anda ke dalam militer. Tetapi Anda bahkan membunuh Proto Dragon peringkat 8, jadi bagaimana bakat Anda bisa buruk? Apakah Anda yakin memasuki pengadilan dalam di masa depan? Petik 2. Lan Xuanyu ragu-ragu sejenak dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Jika sebelum kemarin, dia akan mengatakan bahwa dia percaya diri tanpa ragu-ragu. Tapi kemunduran kali ini cukup menjadi pukulan baginya dan dia tidak mengatakannya sepenuhnya. Lei Jun berkata, semoga berhasil. Pengadilan dalam Akademi Shrek adalah dunia yang sama sekali berbeda. Saya benar-benar ingin pergi ke kota langit abadi dan melihatnya. Itu adalah tangga yang menuju ke peringkat dewa. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa memasukinya? Pada titik ini, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, jangan bicarakan ini. Jika Anda gagal masuk ke pengadilan dalam, Anda harus memberi tahu saya. Biarkan aku bahagia. Lan Xuanyu berpikir dalam hati, tidak bisakah kamu tidak berbicara seperti itu? Apakah Anda mengutuk saya? Lei Jun tertawa dan berkata, jangan ambil hati, maksud saya adalah jika Anda tidak masuk ke pengadilan dalam, maka saya akan memiliki kesempatan untuk merekrut Anda. Saya akan berada di sini selama beberapa tahun lagi, maka saya mungkin akan dipindahkan ke armada. Jika Anda ingin bergabung dengan militer, Anda harus memikirkan saya terlebih dahulu. Saya akan memberi Anda posisi Kapten Skuadron Tempur Luar Angkasa. Dalam 3 tahun paling banyak, Anda akan dipromosikan menjadi komandan. Dengan kemampuan Anda, itu tidak akan menjadi masalah. Jangan lupa bahwa aku menyelamatkan hidupmu. Jika Anda ingin bergabung dengan militer, datang dan bayar saya. Baiklah, Lan Xuanyu tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar tidak menyembunyikan apapun. Tentu saja, saya harap Anda bisa masuk ke pengadilan dalam dan menjadi ahli sejati. Lei Jun tersenyum.
Apakah kamu punya rencana untuk masa depanmu? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga ingin masuk ke pengadilan dalam, tetapi saya tidak tahu seperti apa pengadilan dalam itu atau berapa lama saya harus belajar. Lei Jun's berkata, pengadilan dalam Akademi Shrek sangat misterius, dan saya tidak tahu kualifikasi apa yang harus Anda penuhi untuk lulus dari pengadilan dalam. Namun, di antara para pejuang langit, ada banyak tokoh penting yang berasal dari pengadilan dalam Akademi Shrek. Saya rasa Anda akan bekerja keras ke arah ini di masa depan. Petik 2. Soul Land 4 Chapter 683. Bab 683, sulitnya menaikkan peringkat sebagai pejuang langit. Lan Xuanyu berkata, Panglima tertinggi, aku sebenarnya tidak begitu mengerti pejuang langit. Departemen ini menjalankan misi untuk federasi, tetapi tampaknya bukan milik federasi. Petik 2. Lei Jun's berkata, divisi Skyfighter sebenarnya juga dikenal sebagai Departemen Urusan Khusus Federasi. Hanya yang kuat yang bisa bergabung. Tembakan besar yang saya bicarakan adalah Skyfighters di peringkat ke-7 ke atas. Orang-orang ini adalah pahlawan sejati federasi. Ada beberapa rahasia yang belum Anda ketahui, tetapi yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa jika Anda dapat menjadi salah satu dari mereka di masa depan, Anda akan tahu bahwa, meskipun perkembangan federasi cepat, kami juga menghadapi bahaya besar. Ini juga mengapa federasi tidak pernah mengendur dan bekerja keras untuk mengembangkan diri. Kami memiliki musuh yang sangat kuat. Ketika Anda bisa masuk ke pengadilan dalam Shrek, Anda akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui lebih detail. Sama seperti ras-ras yang ditaklukkan oleh kita. Jika kita tidak cukup kuat, kitalah yang akan ditaklukkan. Ini bukan pertama kalinya Lan Xuanyu mendengar bahwa federasi memiliki musuh. Tapi apa sebenarnya mereka? Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Lei Jun's berkata, kalian telah mendapatkan cukup banyak dari misi ini. Saya telah meminta Akademi Yan Ruoting untuk persyaratan Anda. Sebagai senior Anda, saya harus memberikan bantuan. Karena kalian membunuh Proto Dragon peringkat 8 kali ini, saya akan meminta divisi Skyfighter untuk meningkatkan kesulitan misi Anda ke peringkat 4. Hadiah misi juga akan ditingkatkan menjadi 150 poin per orang. Syaratnya kalian harus menukarkan semua Dragon Crystal kalian dengan kami. Kami memiliki tugas terhadap federasi juga dan kami harus mengirim kristal naga secara teratur. Lan Xuanyu menjawab, tidak masalah. Kami juga ingin menukar kristal Proto Dragon kami di pangkalan. Terima kasih, senior. Lei Jun's tertawa. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ini yang pantas kamu dapatkan. Izinkan saya mengingatkan Anda. Poin divisi Skyfighter adalah yang paling penting untuk meningkatkan peringkat seseorang, jangan menggunakannya untuk menukar emblem sekolah. Lan Xuanyu tercengang. Lei Jun's berkata, dengan setiap peningkatan peringkat seorang Skyfighter, otoritas yang dapat kalian gunakan akan meningkat. Skyfighter resmi dapat menikmati perlakuan istimewa dari federasi. Juga, itu akan bermanfaat dalam semua aspek. Pangkat seorang Skyfighter juga berguna di militer. Apakah Anda tidak memiliki kontribusi militer? Kontribusi militer sebenarnya akan sesuai dengan peringkat Skyfighter Anda. Petik 2. Melihat Lan Xuanyu masih belum mengerti, Lei Jun's berkata, terus terang, jika kamu bisa menjadi Skyfighter peringkat 6, kamu akan setara denganku, seorang mayor jenderal, di militer. Saat menghadapi perang, Anda akan memiliki kemampuan untuk memerintah sementara. Pada saat yang sama, di Shrek, jika Anda seorang Skyfighter peringkat 5, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke Inner Court secara langsung dan tidak perlu mengikuti tes. Saya baru mengetahui hal ini belakangan. Saya sudah berusaha keras sebelumnya, tetapi persyaratan akademi adalah Anda harus mencapai peringkat 5 Skyfighter sebelum berusia 25 tahun untuk diterima di pengadilan dalam. Pada akhirnya, saya tidak bisa melakukannya. Pangkat seorang Skyfighter terlalu sulit untuk ditingkatkan, tetapi manfaat dari dipromosikan ada di mana-mana. Mereka yang berada di peringkat 7 ke atas semuanya maha kuasa dan memiliki posisi berpengaruh di federasi. Petik 2. Seorang Skyfighter peringkat 5 dapat dikecualikan dari tes untuk memasuki pengadilan dalam. Berita ini mengejutkan Lan Xuanyu. Dia awalnya ingin rekan satu timnya menukar poin mereka dengan sumber daya, tetapi sepertinya meningkatkan peringkat Skyfighter adalah yang paling penting. Jika dia tidak salah ingat, menjadi Skyfighter resmi, yang merupakan Skyfighter peringkat 1, membutuhkan 100 poin. Mereka semua harus bisa melakukannya saat itu. Adapun berapa banyak poin yang dibutuhkan untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi, dia tidak bertanya.
Dia tidak memiliki banyak pemikiran tentang pangkat Skyfighter. Setelah mengobrol lebih lama dengan Lei Jun's tentang situasi di akademi, Lan Xuanyu mengucapkan selamat tinggal padanya dan Lei Jun meminta seseorang untuk membawanya ke pangkalan untuk ditukar dengan kristal naga proto yang telah diperolehnya. Selama proses pertukaran, Lan Xuanyu akhirnya mengerti sulitnya mendapatkan poin Skyfighter. Awalnya, dia berpikir bahwa Dragon Crystal dari peringkat 8 Proto Dragon dapat ditukar dengan puluhan ribu poin. Tapi nyatanya, itu hanya 500 poin. Kristal naga peringkat 6 hanya bisa ditukar dengan 50 poin. Itu benar, itu sangat sedikit. Tidak ada kesalahan sama sekali. Dragon Crystal peringkat 1 dapat ditukar dengan 1 poin, Dragon Crystal peringkat 2 untuk 3 poin, peringkat 3 Dragon Crystal untuk 5 poin, peringkat 4 Dragon Crystal untuk 10 poin, peringkat 5 untuk 20 poin, dan peringkat 7 Kristal Naga untuk 200 poin. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya mendapatkan poin Skyfighter. Lan Xuanyu juga bertanya pada Yan Ruoting. Skyfighter peringkat 1 akan membutuhkan 1000 poin untuk naik ke peringkat 2 Skyfighter. Mereka telah memburu lebih dari 1000 Proto Dragon kali ini, jadi berapa banyak poin yang mereka dapatkan pada akhirnya? Lebih dari 6000 poin. Rata-rata, setiap orang memiliki sekitar 200 poin, dan dengan penyesuaian misi ke peringkat keempat, setiap orang diberi tambahan 120 poin. Jumlah total poin yang diperoleh setiap orang adalah sekitar 300 poin. Tentu saja, ini belum termasuk keuntungan dari 8 hari ke depan. Yan Ruoting menemani Lan Xuanyu untuk menyelesaikan perhitungan dan membantunya melakukan perhitungan. Dia kemudian menatap Lan Xuanyu dengan iri. Sangat sedikit poin. Lan Xuanyu melihat daftar poin tanpa daya. Sedikit, sudut mulut Yan Ruoting berkedut. Dia benar-benar ingin mengatakan, apakah Anda tahu berapa banyak misi yang telah saya selesaikan sebelum saya mendapat 300 poin? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu benar. Kami membunuh Proto Dragon peringkat 8 dan hanya mendapat sedikit poin. Yan Ruoting tersenyum pahit. Misi peringkat 3 biasanya memberi hadiah 50 hingga 100 poin. Peringkat 4 misi berkisar dari 100 hingga 150 poin, tergantung pada tingkat kesulitan misi. Kali ini, karena kalian membunuh Proto Dragon peringkat 8, kalian masing-masing dihadiahi 120 poin. Menurut kecepatan Anda akan dipromosikan ke peringkat 2 Skyfighter dalam 2 atau 3 misi lagi. Tahukah kamu apa itu Skyfighter peringkat 2? Di militer, itu setara dengan pangkat kapten. Skyfighter peringkat 3 setara dengan pangkat mayor, dan Skyfighter peringkat 4 setara dengan seorang kolonel. Pejuang langit peringkat 5 setara dengan mayor jenderal. Ada lebih dari 30 dari kalian yang menjalankan misi bersama dan mengalokasikan poin-poin ini secara merata. Jika Anda sendiri yang mendapatkan semua hadiah dari Proto Dragon peringkat 8, Anda akan dipromosikan ke peringkat 2 Skyfighter, yang setara dengan menjadi kapten. Seberapa cepat Anda ingin mendaki? Saat Lan Xuanyu mendengarkan suara Yan Ruoting yang meninggi, hatinya bergerak dan dia berkata, Senior, saya punya ide. Pejuang langit peringkat tinggi dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dari divisi pejuang langit. Jika peringkat saya meningkat, apakah tim saya dapat memperoleh dukungan juga? Petik 2. Yan Ruoting menggelengkan kepalanya dan berkata, hal baik apa yang kamu pikirkan? Peringkat Anda tinggi, dan hanya Anda yang dapat memperoleh dukungan. Misalnya, jika divisi Skyfighter memberi Anda kapal perang eksklusif untuk membantu Anda menjalankan misi. Kamu tidak dapat membawa Skyfighters peringkat rendah bersamamu karena itulah yang kamu dapatkan dari berkontribusi pada federasi. Petik 2. Lan Xuanyu sedikit kecewa. Saya mengerti. Dia masih berpikir bahwa jika mereka dapat menikmati perlakuan yang sama sebagai sebuah tim, mereka mungkin akan meningkatkan peringkat satu orang terlebih dahulu. Itu tidak akan buruk juga. Berapa poin yang dibutuhkan Skyfighter peringkat 3? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan Ruoting berkata, 10.000. Ini sangat sederhana, Anda mengalihkan dengan 10 setiap kali. Petik 2. Lan Xuanyu tercengang. Bukankah itu berarti Skyfighter peringkat 4 membutuhkan 100.000 poin? Berapa banyak peringkat 8 Proto Dragon yang dimaksud? Bukankah itu terlalu sulit? Yan Ruoting memutar matanya dan berkata, apakah menurutmu meningkatkan pangkat seorang Skyfighter begitu mudah? Ini tidak sesederhana itu. Jika ya, bukankah semua orang akan menjadi jenderal? Peringkat 5 Skyfighter berharga 1 juta poin. Sungguh angka yang menakutkan. Soul Land 4 Chapter 684.
Bab 684, 463 poin. Pejuang langit peringkat 7 membutuhkan 100 juta poin. Bisakah seseorang benar-benar mencapai itu? Tidak heran bahkan seorang jenderal seperti Lei Jun's mengatakan bahwa peringkat 7 Skyfighter adalah pukulan besar. Lalu orang seperti apa yang bisa menjadi Skyfighter peringkat 7? Misi macam apa yang harus dia selesaikan? Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Yan Ruoting berkata, kurasa mereka semua adalah pahlawan yang telah menyelamatkan federasi. Saya tidak tahu detailnya, tetapi Skyfighters di peringkat ke-7 ke atas adalah rahasia utama federasi. Bagaimanapun, saya tahu bahwa Akademi Shrek Anda pasti memiliki keberadaan seperti itu. Petik 2. Hati Lan Xuanyu bergerak. Shrek Academy memiliki peringkat 7 Skyfighter. Mungkinkah itu elit tingkat dewa seperti Pavilion Master Wang? Saran Lei Jun tertanam kuat di benaknya. Ketika dia kembali, dia akan memprioritaskan peningkatan peringkat Skyfighter-nya. Dia ingat bahwa setelah menghabiskan poin untuk meningkatkan peringkatnya di akademi, dia masih bisa menukar sumber daya. Mengapa Lei Jun mengatakan bahwa dia tidak bisa menukar item lagi setelah meningkatkan peringkat Skyfighter-nya? Apa yang sedang terjadi? Apa dia salah ingat? Atau dia harus mengklarifikasi ini ketika dia kembali? Dia ingat dengan jelas Xiaoqi memberitahu mereka bahwa mereka bisa menukar lambang. Setelah menyelesaikan pertukaran, Lan Xuanyu memberitahu rekan satu timnya tentang rasio di pusat pertukaran, memungkinkan mereka untuk memahami kesulitan mendapatkan poin dan penggunaannya. Tidak diragukan lagi bahwa setelah mendengar kata-katanya, semua orang bersemangat dan tidak sabar untuk melanjutkan misi. Beberapa tim keluar, selain Lan Xuanyu yang tetap berada di benteng dan siap memberikan dukungan kapan saja, Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, dan yang lainnya juga berangkat dengan tim. Mereka semua memiliki misi Skywing, dan mereka tidak hanya dapat membantu tim lain kapan saja, tetapi mereka juga dapat berubah menjadi pejuang luar angkasa dan membawa rekan satu tim mereka saat mereka terbang dengan cepat. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang naga proto, metode berburu mereka telah berubah. Sayap langit mereka segera berubah menjadi seorang pejuang. Kemudian, beberapa anggota tim terbang di udara untuk mencari naga proto. Ketika mereka menemukannya, mereka akan segera mendarat dan menyerang. Setelah membunuhnya, mereka akan mencari yang lain lagi. Dengan Skywing mencari Proto Dragons, kecepatan mereka secara alami jauh lebih cepat. Satu-satunya sumber masalah yang potensial adalah menghindari naga proto yang terlalu kuat. Mereka membutuhkan cukup banyak orang untuk berurusan dengan peringkat 6 ke atas, serta Lan Xuanyu, Tang Yuge, Yuan Huihui, Bai Xiuxiu, dan orang kuat lainnya. Setelah Proto Dragon Tide, jumlah Proto Dragon menurun drastis. Setidaknya di dekat pangkalan, mereka tidak menemukan naga proto yang kuat, dan bahkan peringkat 6 jarang terlihat. Kebanyakan dari mereka adalah naga proto kelas rendah dan menengah. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan sangat lancar. Lan Xuanyu bahkan tidak keluar untuk memberikan dukungan. Dia tinggal di belakang untuk misinya, untuk memperbaiki biji naga proto. Ada tempat di pangkalan Proto Dragon Planet yang mengkhususkan diri dalam pemurnian Proto Dragon Ore. Lagi pula, jika mereka membawa semua boneka Proto Dragon, itu akan menempati terlalu banyak ruang. Proto Dragon Ore hanya diproduksi di Proto Dragon Planet, jadi sebagian besar Skyfighters yang menjalankan misi di sini akan membawa beberapa kembali. Tidak apa-apa untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan atau menggunakannya untuk membuat perangkat jiwa atau armor pertempuran. Biji Proto Dragon sangat baik untuk menggabungkan semua jenis logam karena unsur logamnya mampu menyelaraskan berbagai jenis logam yang akan saling menolak. Lan Xuanyu mencobanya. Ketika dia menambahkan Proto Dragon Ore selama proses fuse forging, tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Ini jelas merupakan kejutan yang menyenangkan. Dia telah memperoleh terlalu banyak boneka Proto Dragon, sampai-sampai dia telah menduduki seluruh pusat ekstraksi pangkalan selama beberapa hari terakhir. Lei Jun memang merawatnya dengan baik dan mengizinkannya menggunakannya. Tentu saja, dia masih harus membayarnya, dan dia harus membayarnya dengan Proto Dragon Ore yang disempurnakan. Oleh karena itu, selama 8 hari ini, Lan Xuanyu sibuk menyempurnakan. Naga proto yang rekan satu timnya bunuh di alam liar akan dikumpulkan bersama. Setelah mereka berkumpul sampai batas tertentu, Lan Xuanyu akan keluar lagi dan mengambil boneka untuk memperbaikinya. Dalam beberapa hari berikutnya, hari-hari mereka sangat memuaskan. Semua orang praktis bekerja tanpa tidur atau istirahat.
Mereka akan punya banyak waktu untuk beristirahat nanti dan perjalanan kembali akan memakan waktu lama dengan plane ruang angkasa. Jika mereka lelah, mereka akan bermeditasi sebentar dan melanjutkan pertempuran setelah pulih. Segera, 8 hari telah berlalu dan kelas eksperimen perang bintang telah bertukar kumpulan kristal naga lainnya. Dalam 8 hari ini, semua orang sudah habis-habisan. Yang terpenting, setelah hari pertama pertempuran, mereka akrab dengan Proto Dragon dan tahu bahwa meskipun makhluk ini tidak lemah, mereka memiliki kecerdasan yang rendah dan tidak terlalu sulit untuk memburu mereka. Namun, beberapa hari berikutnya, mereka sebagian besar adalah naga proto kelas rendah dan menengah. Meskipun mereka telah berburu lebih dari 1000, poin yang mereka tukarkan kurang dari 4000. Ada terlalu sedikit peringkat 4 dan di atas Proto Dragons. Meski begitu, semua orang mendapat 133 poin lagi. Sebelum mereka pergi, Lan Xuanyu membagikan poin di antara mereka. Semua siswa telah menerima 463 poin pada akhirnya. Ini adalah panen terakhir dari misi mereka. Ketika mereka pergi, Lei Juns, yang merupakan panglima tertinggi pangkalan, secara pribadi mengirim mereka dan naik ke plane ruang angkasa. Xuanyu, nak, jangan lupakan janji kita. Aku sedang menunggumu. Bukan hanya Anda, jika ada orang di kelas Anda yang tidak masuk ke pengadilan dalam, pintu saya di sini terbuka lebar. Hubungi aku jika ada apa-apa. Saya akan membayar biaya komunikasi antar bintang. Lei Juns tertawa kecil. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Paman Lei, jangan membawa sial kami. Tujuan kami adalah membawa semua orang ke pengadilan dalam. Lei Juns tertawa. Bagus, kamu punya ambisi. Saya juga menantikan untuk melihat kalian membuat keajaiban. Kalian juga dipersilakan untuk kembali ke Proto Dragon Planet kapan saja. Lain kali kamu datang, Paman akan membawa kalian untuk melawan peringkat 9 Proto Dragon. 3000 poin untuk satu. Jika saya ingat dengan benar, itu seharusnya menjadi misi Skyfighter peringkat 5. Namun, sangat sulit untuk menemukan peringkat 9 Proto Dragon dan mereka memiliki banyak bawahan. Tentu. Ketika kita memiliki armor pertempuran 2 kata, kita pasti akan datang dan mencobanya. Lan Xuanyu tersenyum. Peringkat 9 Proto Dragon, peringkat 8 telah memberinya pelajaran yang dalam. Sebelum tim mereka memiliki soldo 8 cincin, dia tidak akan pernah mempertimbangkan hal seperti itu. Meskipun 3000 poin menggoda, hidup mereka lebih penting. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lei Juns, Yan Ruoting memimpin tim dan mereka kembali bersama. Di plane ruang angkasa, masih orang yang sama yang datang bersama mereka. Karena Proto Dragon Tide, misi semua orang selesai, dan tidak ada tanda-tanda Skyfighter sekarat. Satu-satunya perbedaan adalah cara para pejuang langit lainnya memandang orang-orang muda dari Akademi Shrek ini telah benar-benar berubah. Bagaimana ini sekelompok anak-anak? Mereka hanyalah sekelompok eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada naga Proto. Mereka bahkan telah membunuh Proto Dragon peringkat 8, dan di antara para pemuda yang tampaknya berusia 16 atau 17 tahun, sebenarnya ada seorang Soul Sage. Lebih penting lagi, kekuatan individu dari siswa Akademi Shrek ini tidak dapat dinilai dari peringkat mereka sama sekali. Mereka jauh lebih kuat dari Master Jiwa dengan peringkat yang sama. Pengasuhan seperti apa yang dimiliki Akademi Shrek untuk menghasilkan keberadaan seperti mereka? Bagi kebanyakan orang, Akademi Shrek sangat misterius. Mereka hanya merekrut sejumlah kecil siswa setiap tahun dan setiap siswa tidak diragukan lagi adalah satu dari sejuta orang jenius. Para jenius ini kemudian dipersiapkan secara sistematis. Oleh karena itu, bahkan siswa pengadilan luar akan menerima perhatian yang cukup besar ketika mereka memasuki masyarakat. Mereka semua adalah pejuang langit, tetapi mengapa perbedaannya begitu besar? Orang-orang dari Akademi Shrek tidak bisa lagi merasakan tatapan orang lain. Mereka melepaskan semua kelelahan yang telah mereka kumpulkan selama 10 hari terakhir. Saat plane ruang angkasa stabil, mereka semua memasuki kondisi meditasi. Misi Skyfighter adalah misi tempur yang sebenarnya. Operasi ini memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda untuk masing-masing. Setelah 10 hari di plane ruang angkasa berkecepatan tinggi divisi Skyfighter, ketika plane ruang angkasa itu kembali ke Mother Planet dan kota Shrek, semua orang merasa seolah-olah itu adalah masa lalu.